Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Setelah kemarin kita membahas tentang kemurnian Al-Quran, kali ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu nanti teman-teman bisa menjelaskan pengertian mukjizat dan i'jaz Al-Quran, menelaah kemurnian dan kemukjizatan Al-Quran, membuktikan keautentikan Al-Quran, mengaitkan ayat Al-Quran dengan fenomena faktual, menilai kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat dan kemukjizatan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mukjizat dan apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran. Yang kedua, kita akan bahas tentang syarat-syarat mukjizat. Yang ketiga, akan dibahas tentang macam-macam mukjizat yang nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Yang keempat, kita akan membahas aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi mukjizat dibuktikan dengan beberapa aspek. Di antaranya itu dari aspek kemurnian Al-Quran, dari aspek gaya bahasa Al-Quran, serta dari aspek kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang mukjizat para nabi selain Nabi Muhammad. Yang pertama, kita akan bahas pengertian mukjizat dan kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat secara bahasa merupakan isim fa'il dari lafaz a'jaza, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Adapun secara istilah, mukjizat merupakan amrun khariqun lil 'adah maqrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah, yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan, artinya merupakan hal yang luar biasa yang disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Ini merupakan pengertian mukjizat secara istilah. Adapun i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran itu istilah ini mempunyai dua kesan. Yang pertama yaitu bahwa makhluk tidak akan pernah mampu menandingi Al-Quran. Yang kedua, i'jazul Quran itu berimplikasi bahwa dalam i'jazul Quran mempunyai sifat tantangan terhadap siapapun yang menunjukkan kelemahan mereka. Dengan demikian, i'jazul Quran merupakan teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan pernah mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin tentang keautentikan Al-Quran, yang memberikan tantangan untuk para makhluk manusia dan jin untuk membuat ayat semisal Al-Quran, satu ayat saja pun tidak ada yang mampu. Itulah i'jazul Quran, teguhnya kehebatan Al-Quran yang tidak akan pernah mampu ditandingi oleh manusia maupun jin. Syarat-syarat mukjizat kita bahas terlebih dahulu. Dari pengertian mukjizat yang merupakan amrun khariqun lil 'adah maqrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah, itu mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama yaitu syarat mukjizat yang pertama yaitu tidak sanggup dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan sesuatu yang tidak biasa dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, menjadi saksi dan bukti atas kebenaran seseorang yang menjadi rasul. Jadi mukjizat itu ada untuk membuktikan bahwa dia merupakan seseorang tersebut merupakan seorang rasul. Yang keempat, harus bertepatan dengan pengakuan kenabian. Jadi mukjizat itu
ya merupakan bukti bahwa dia merupakan seorang nabi, makanya harus bertepatan dengan pengakuan sebagai kenabian. Yang kelima, tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan mukjizat. Syarat mukjizat yaitu selamat dari perlawanan. Artinya tidak ada yang mampu mengalahkan mukjizat. Jadi mukjizat harus menang. Itu merupakan syarat dikatakan mukjizat. Jadi kalau mukjizat kalah itu bukan mukjizat karena tidak selamat dari perlawanan. Artinya kalah dari yang lain. Berarti bukan sesuatu yang luar biasa kalau kalah. Macam-macam mukjizat, secara umum mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mukjizat hissi, yang kedua yaitu mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah. Mukjizat hissi ini dikatakan juga sebagai mukjizat indrawi. Contoh, mukjizat Nabi Musa yang dapat mengubah tongkatnya menjadi ular yang besar. Ular yang besar, yang cepat, yang melahap sihir-sihir ular pada masa itu. Atau Nabi Ibrahim yang selamat dari pembakaran oleh Raja Namrud. Itu mukjizat hissi karena mukjizatnya dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan akal pikiran atau disebut juga sebagai mukjizat akali. Contohnya Al-Quran. Nah, untuk menyadari bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat, itu harus digunakan pikiran. Jadi harus digunakan penelitian terlebih dahulu, harus dipikirkan terlebih dahulu. Oh, ternyata setelah dipikirkan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Seperti itu mukjizat maknawi. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ada beberapa aspek. Hanya saja yang dibahas pada kali ini ada 3 aspek. Yang pertama dari aspek kemurnian Al-Quran atau keautentikan Al-Quran. Kemurnian Al-Quran ditunjukkan oleh dalil naqli. Allah sendiri berfirman bahwa ia akan menjaga Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pulalah yang akan menjaganya. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia sendiri yang akan menjaga Al-Quran dari perubahan. Yang kedua yaitu dari dalil naqli. Yang pertama bahwa sudah menjadi kemasyhuran bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang kedua, Al-Quran mempunyai bahasa asli, yaitu bahasa Arab. Segala bentuk terjemahan harus disertai dengan teks asli bahasa Arab. Oleh karena itu, karena harus disertai dengan teks asli Al-Quran, maka Al-Quran terbebas dari perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang jika diterjemahkan itu tidak menyertakan teks aslinya, sehingga ketika diterjemahkan dari terjemahan itu diterjemahkan kembali, kemudian diterjemahkan kembali, akhirnya lama-kelamaan berbeda dengan makna dari teks yang aslinya. Al-Quran tidak seperti itu. Jadi Al-Quran jika akan diterjemahkan itu harus disertai dengan teks asli Al-Quran tersebut, sehingga terjaga dari
perubahan. Yang ketiga, tidak ada perubahan isi Al-Quran. Al-Quran tidak ada perubahan. Baik dari zaman ketika diturunkan sampai sekarang tidak ada perubahan isi Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran telah dijaga melalui hafalan dan tulisan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW semenjak diturunkannya hingga sekarang. Jadi dari awal Al-Quran diturunkan sampai sekarang itu selalu dihafalkan. Ada saja banyak orang yang mempunyai hafalan Al-Quran 30 juz. Dan dari awal diturunkan itu sudah ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi. Makanya ketika Nabi masih hidup, beliau sempat melarang untuk menulis selain Al-Quran. Hal tersebut dilakukan agar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tidak tercampur dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, penjagaan kemurnian Al-Quran, baik melalui hafalan maupun tulisan, selalu ada di setiap zamannya, tidak pernah terputus. Ya, penjagaan kemurnian Al-Quran, baik melalui hafalan maupun melalui tulisannya, selalu ada setiap zaman, tidak pernah terputus. Tiap zaman pasti ada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, pasti ada hufazul Quran. Jadi ketika ada yang berbeda, pasti akan ketahuan. Yang keenam, dalil yang keenam yaitu adanya tantangan Allah untuk menandingi Al-Quran, namun tidak ada yang mampu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin tentang kemurnian Al-Quran, di situ ada beberapa ayat yang secara terbuka Allah menantang makhluk, baik manusia dan jin, untuk membuat semisal Al-Quran. Namun, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Padahal pada waktu itu bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat terkenal dengan kebahasaannya atau syairnya. Tapi tidak ada yang mampu menandingi keindahan redaksi Al-Quran. Yang ketujuh, yaitu perbedaan redaksi atau gaya bahasa Al-Quran dan hadis Nabawi. Dari sini jika teman-teman meneliti redaksi Al-Quran kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi, itu pasti berbeda. Nah, itulah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah, bukan karangan Nabi. Karena redaksinya itu, gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa Nabi itu berbeda. Itu beberapa dalil kemurnian Al-Quran. Kemudian dari aspek gaya bahasa Al-Quran yang merupakan khas dan tidak dapat ditiru oleh siapapun, itu ada beberapa aspek. Yang pertama, nada dan langgam yang unik. Jadi Al-Quran itu mempunyai nada dan langgam yang unik. Setiap contohnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu dari nada dan langgamnya itu sangat unik. Semuanya bagaikan syair, tapi bukan syair. Semuanya diakhiri dengan sir gitu. Yang kedua yaitu susunan kata atau kalimat yang singkat dan padat. Jadi pemilihan redaksi maupun susunan kata atau ayatnya itu singkat, tapi maknanya sangat padat sekali. Yang ketiga yaitu ketelitian pengungkapan kata-kata. Di pemilihan redaksinya, pasti Allah itu ketika memilih suatu redaksi atau suatu lafaz dalam ayat itu pasti ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu dari pemilihan redaksi ayat-ayat Al-Quran. Itu sangat teliti dalam pengungkapan kata-kata atau lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dari segi
keseimbangan redaksi Al-Quran, kita dapat membandingkan bahwa ternyata di Al-Quran itu kata maut atau mati, al-maut atau yang berarti mati, itu diulang sebanyak 145 kali, sama dengan kata kebalikannya, yaitu al-hayat. Al-maut itu kebalikan al-hayat, itu sama-sama diulang sebanyak 145 kali. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri, bisa mencari kata maut dan kata hayat apakah benar diulang sebanyak 145 kali. Sama-sama diulang sebanyak 145 kali. Kemudian kata as-sayyi'at yang merupakan kebalikan dari as-salihat, kejelekan dan kebaikan, itu sama-sama diulang sebanyak 167 kali. Kemudian kata al-yaum atau hari pada Al-Quran ternyata diulang sebanyak 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Teman-teman bisa diteliti apakah memang benar atau insya Allah benar. Kemudian kata syahrun atau ashhur atau yang berarti bulan ini, bulan Januari, Februari, bulan penanggalan itu diulang sebanyak 12 kali. Itu sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Teman-teman boleh buktikan sendiri dan lain sebagainya. Ini merupakan aspek dari gaya bahasa Al-Quran. Aspek yang ketiga yaitu dari isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu mengungkap berita-berita yang bersifat gaib. Bersifat gaib itu artinya tidak ada pada masa itu. Tidak ada pada masa itu berarti bisa merupakan cerita masa lalu atau cerita masa depan. Contohnya kisah-kisah masa lalu seperti kisah para nabi dan sebagainya. Di Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah orang-orang soleh dan sebagainya untuk dijadikan sebagai ibrah bagi umatnya. Kemudian peristiwa yang terjadi, contohnya peristiwa yang terjadi yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti kemenangan bangsa Romawi atau di Quran surat Ar-Rum 1-3. Itu di surat Ar-Rum itu pada waktu itu bangsa Romawi itu kalah oleh bangsa Persia. Nah, bangsa Romawi ini pada masa itu didukung oleh umat Islam. Sedangkan bangsa Persia yang beragama Majusi itu didukung oleh orang-orang Quraisy yang sama-sama menyembah patung dan sebagainya. Sedangkan bangsa Romawi didukung oleh umat Islam karena sama-sama agama Samawi kayak gitu. Nah, pada waktu itu bangsa Romawi ternyata dikalahkan oleh bangsa Persia. Nah, karena kekalahan bangsa Romawi itu, orang-orang kafir Mekah Madinah itu mereka mengejek orang Muslim karena bangsa Romawi kalah. Ternyata turunlah surat Ar-Rum ayat 1-3 yang menceritakan bahwa di masa yang akan datang bangsa Romawi akan menang melawan bangsa Persia. Ternyata benar. Sekitar 7 atau 8 tahun kemudian bangsa Romawi ternyata benar mengalahkan bangsa Persia. Kemudian di Quran surat Yasin 41-42 di situ menunjukkan bahwa di masa yang akan datang akan ada kemajuan teknologi. Ini merupakan dari aspek mengungkap berita-berita yang bersifat gaib, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Nah, tidak mungkin gitu kalau seumpamanya Al-Quran itu karangan manusia, tidak mungkin akan mengetahui kisah masa lalu dengan benar dan
memprediksi masa depan dengan benar. Kemudian dari segi isyarat ilmiah ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian merupakan menjadi dasar ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ diceritakan bahwa proses penciptaan manusia gitu, dari saripati tanah, min sulalatin min tin, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan seterusnya hingga menjadi makhluk khalqan akhar, makhluk yang lain. Artinya itu menjadi bayi yang ada dalam kandungan rahim seorang ibu. Jadi kalau tidak mungkin gitu manusia yang pada masa itu belum ada teknologi USG bisa mengetahui sedetail itu proses penciptaan manusia dari embrio gitu, dari air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging sehingga menjadi seorang bayi dengan yang utuh, kepala, tangan dan sebagainya. Itu tidak mungkin kalau bukan firman Allah yang Maha Tahu, itu tidak akan mampu diketahui oleh manusia karena pada masa itu teknologinya belum ada. Kemudian ya, bukti-bukti yang lain yaitu teori kejadian alam semesta ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan garis edar matahari ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Ini merupakan isyarat-isyarat ilmiah yang ada dalam ayat Al-Quran. Banyak sebenarnya isyarat-isyarat ilmiah seperti ternyata ada sungai yang mengalir di lautan gitu, ada di surat di ayat Al-Quran seperti. Kemudian ada di Quran surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Situ ternyata ada di laut itu ada air yang tidak tercampur gitu, antara air tawar dan air asin. Seperti dalam Quran surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Ternyata itu benar adanya. Kemudian kita akan bahas tentang mukjizat para nabi. Al-Quran merupakan mukjizat maknawi, sebab untuk memahami kemukjizatan Al-Quran dibutuhkan akal pikiran yang cerdas dan rasional. Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kecerdihan hatinya itu tidak akan mampu memahami kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang disebut dengan mukjizat maknawi. Jadi harus menggunakan akal pikiran dan kejernihan hati agar paham bahwa ayat-ayat Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Berikut ini beberapa contoh mukjizat Nabi dan Rasul yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh, ada di Quran surat Hud ayat 37 sampai 38. Itu bahwa Nabi Nuh itu mampu membuat bahtera yang sangat besar untuk menyelamatkan kaum yang beriman, baik dari golongan manusia maupun hewan. Di mukjizat Nabi Nuh itu membuat bahtera yang menyelamatkan umat pada masa itu, umatnya Nabi Nuh pada masa itu, yang dilanda dengan banjir besar. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Pada Quran surat Al-Anbiya 68 sampai 69 di situ diceritakan bahwa Nabi Ibrahim tidak terbakar gitu, walaupun dibakar tapi tidak terbakar dan selamat saat dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga itu mukjizat Nabi Musa. Beliau bisa mengubah tongkatnya menjadi ular yang mengalahkan tukang sihir pada zaman Fir'aun. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 107. Kemudian mukjizat yang lain Nabi Musa yaitu beliau membuat 12 sumber mata air dengan memukulkan tongkat pada batu untuk mengobati rasa dahaga kaumnya. Dari surat Quran surat Al-Baqarah ayat 60.
Kemudian pada Quran surat Saba ayat 10 sampai 11 itu ada dijelaskan mukjizat Nabi Daud, yaitu beliau mampu melunakkan besi dengan tangan kosong sehingga dibuat menjadi baju besi dan senjata untuk mengalahkan Raja Jalut. Itu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian pada Quran surat An-Naml ayat 16 sampai 18, mukjizat Nabi Sulaiman, beliau mampu mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung hudhud dan semut. Yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Beliau pada Quran surat Ali Imran 49 dijelaskan bahwa Nabi Isa itu mampu membuat burung dari tanah, menciptakan burung dari tanah atas izin Allah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mukjizat-mukjizat ini jika digolongkan dalam macam-macam mukjizat, ini merupakan mukjizat hissi, yaitu mukjizat indrawi, karena mukjizat ini hanya berlaku pada saat itu saja, pada saat kejadiannya terjadi dan dapat dirasakan oleh panca indera, dapat dilihat, dapat didengar, dan sebagainya. Itulah pemaparan tentang kemukjizatan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan yang mau bertanya mungkin bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.